Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Timasi Ulsna dengan NIM 201300161 dari PGSD kelas A. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan juga ketua sidang dan juga dosen penguji pada hari ini. Saya akan menyampaikan rencana dari penelitian saya yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis karakter nasionalisme dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Latar belakang penelitian ini adalah penguatan pendidikan karakter yang merupakan perantara digunakan untuk memperkuat struktur pendidikan yang ada, yaitu kurikulum 2013, sehingga diharapkan selain mampu mengembangkan aspek moral juga dapat mengembangkan kepribadian peserta didik. Menurut Meisaro, Wiono, dan Arifin pada tahun 2018 bahwa bangsa Indonesia pada saat ini sedang menghadapi krisis moral yang terjadi pada umumnya adalah pada kalangan remaja, yang hal ini menjadi masalah sosial yang tentunya belum dapat teratasi dengan tuntas. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah sendiri memberikan sebuah upaya, yaitu gencar mengimplementasikan pendidikan karakter melalui PPK di semua lembaga pendidikan baik di SD sampai ke perguruan tinggi. Hingga diharapkan melalui upaya itu dapat meningkatkan karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Adapun berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan guru kelas 2 di SD Negeri Bangun Jiwo yang merupakan hasil dari magang mengenai pelaksanaan pendidikan karakter di SD Negeri Bangun Jiwo, menunjukkan bahwa karakter nasionalisme peserta didik itu sebenarnya sudah muncul walaupun masih berada dalam tahap bimbingan. Namun, guru sendiri itu belum dapat melihat peluang itu untuk meningkatkan pendidikan karakter melalui pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam pembelajaran peserta didik. Untuk itu, peneliti merasa perlu adanya upaya pengembangan media pembelajaran yang dapat meningkatkan peserta didik melalui pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam pembelajaran tematik pada kelas dasar yang masih memerlukan bimbingan. Sehingga saya mengajukan penelitian dengan judul pengembangan LKPD berbasis karakter nasionalisme pada pembelajaran tematik di sekolah dasar. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat kita identifikasi permasalahannya, antara lain yang pertama, kurangnya penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar sehingga generasi muda Indonesia mengalami krisis moral yang tidak dapat teratasi dengan tuntas. Yang kedua, keterbatasan media pembelajaran yang dapat meningkatkan penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik. Yang ketiga, kurangnya keterampilan guru dalam mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Berdasarkan dari identifikasi masalah tadi, penelitian ini difokuskan pada penguatan pendidikan karakter melalui media pembelajaran berbasis karakter dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar yang objek utamanya adalah pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis karakter nasionalisme. Berdasarkan batasan permasalahan tadi dapat kita tarik rumusan masalah, antara lain yang pertama, bagaimana implementasi penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana media pembelajaran yang dapat meningkatkan pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana kelayakan dari media pembelajaran yang direncanakan dalam meningkatkan pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik. Yang keempat, bagaimana keunggulan dan kekurangan dari media pembelajaran yang direncanakan dalam meningkatkan pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui implementasi penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang kedua, mengetahui media pembelajaran yang dapat meningkatkan pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang ketiga, mengetahui kelayakan dari media pembelajaran yang direncanakan dalam meningkatkan pendidikan karakter
pada pembelajaran tematik. Yang keempat, mengetahui keunggulan dan kekurangan dari media pembelajaran yang direncanakan dalam meningkatkan pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik. Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan adalah yang pertama, bahan ajar yang berbentuk LKPD berbasis karakter nasionalisme dengan pendekatan multiple intelligence. Yang kedua, berisi tentang uraian materi kelas 2 tema 1, subtema 1 pembelajaran 1, hidup rukun di rumah. Yang ketiga, LKPD berbasis pendidikan karakter yang menanamkan nilai cinta tanah air. Yang selanjutnya, LKPD dengan kurikulum 2013 disertai gambar dan warna yang menarik. Yang terakhir, LKPD yang berisikan identitas, indikator, dan tujuan pembelajaran, menggunakan model multiple intelligence, contoh soal, dan lembar aktivitas nasionalisme serta glosarium. Selanjutnya, asumsi pengembangan. Yang pertama, LKPD berbasis karakter sebagai penunjang pembelajaran dapat meningkatkan karakter nasionalisme peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran melalui kegiatan berkelompok maupun individu. Yang ketiga, LKPD yang dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 yang berlaku di sekolah. Yang keempat, validator produk adalah dosen dan praktisi lapangan, yaitu seorang pendidik yang sesuai dengan bidangnya. Adapun keterbatasan pengembangan ini adalah yang pertama, bahan ajar yang dihasilkan adalah lembar kerja peserta didik dalam bentuk cetak saja. Yang kedua, LKPD hanya memuat satu materi, yaitu kelas 2 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 tentang hidup rukun di rumah. Yang ketiga, uji validasi dilakukan dengan cara validasi oleh ahli dan uji empiris atau uji coba lapangan. Yang keempat, uji coba lembar kerja peserta didik terbatas hanya pada siswa kelas 2 di SD Negeri Bangunjiwo tahun pelajaran 2023. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk guru maupun calon guru dalam merencanakan media pembelajaran. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi landasan untuk penelitian yang lebih luas dan juga menjadi pengetahuan tentang pentingnya penanaman karakter sejak dini bagi masyarakat dan juga bagi sekolah dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penguatan pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang selanjutnya adalah bab 2 kajian pustaka, yang pada bab 2 ini menjelaskan tentang kajian teori mengenai beberapa teori-teori tentang yang pertama, lembar kerja peserta didik yang mencakup tentang pengertian lembar kerja peserta didik dan teori yang mendukung, fungsi lembar kerja peserta didik, karakteristik lembar kerja peserta didik, langkah-langkah penyusunan lembar kerja peserta didik, kelebihan dan keterbatasan dari lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, kajian teori mengenai pendidikan karakter. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter dan teori yang mendukung. Yang kedua, karakteristik pendidikan karakter. Yang ketiga, fungsi pendidikan karakter dan langkah-langkah pelaksanaan pendidikan karakter. Selanjutnya merupakan kajian teori tentang karakter nasionalisme yang mencakup tentang pengertian karakter nasionalisme dan teori yang mendukung, fungsi karakter nasionalisme, indikator karakter nasionalisme, dan langkah-langkah pelaksanaan karakter nasionalisme. Kemudian yang terakhir, kajian teori mengenai pembelajaran tematik yang mencakup tentang pengertian pembelajaran tematik dan teori yang mendukung, tujuan pembelajaran tematik, karakteristik pembelajaran tematik, langkah-langkah pembelajaran tematik, dan kelebihan serta kekurangan dari pembelajaran tematik. Selanjutnya penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya rencanakan, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sofia Ranti dan Usmeldi dengan fokus penelitian yaitu mengembangkan LKPD dalam pembelajaran IPA terpadu berbasis nilai-nilai agama dalam meningkatkan kompetensi peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKPD IPA terpadu berbasis nilai-nilai keagamaan itu efektif meningkatkan kompetensi peserta didik, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dinilai dalam kategori baik.
Selanjutnya merupakan penelitian yang dilakukan oleh Nurwahyuni dan kawan-kawan yang fokus penelitiannya adalah mengembangkan LKPD berbasis karakter untuk pembelajaran tematik menggunakan model problem based learning untuk mengetahui peningkatan minat pembelajaran dan mengetahui peningkatan hasil belajar berdasarkan LKPD yang dikembangkan. Adapun hasil penelitian, pengembangan LKPD berbasis karakter, berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian, yang dilakukan oleh Isara dan Esrani, yang fokus penelitiannya adalah mengembangkan LKPD matematika berbasis, project based learning dan keefektifannya dalam konteks karakter peserta didik. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan LKPD berbasis project based learning dikatakan efektif dalam membangun karakter peserta didik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dan kawan-kawan yang fokus penelitiannya adalah meneliti pengaruh penggunaan LKPD berbasis pendekatan saintifik terhadap internalisasi sikap dan karakter peserta didik. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan LKPD di mana muncul sikap dan karakter peserta didik selama proses pembelajaran menggunakan LKPD berbasis pendekatan saintifik. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Agus Arbai dan kawan-kawan yang fokus penelitiannya yaitu mengembangkan LKPD berbasis karakter dan meneliti kelayakan LKPD berbasis Islami pada tema 1 kelas 5 sekolah dasar. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan LKPD berbasis karakter memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Menurut kelima jurnal pada penelitian sebelumnya tadi menunjukkan bahwa LKPD berbasis karakter dapat meningkatkan karakter siswa yang dapat digambarkan melalui kerangka berpikir berikut ini. Hipotesis dari penelitian ini adalah pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis karakter nasionalisme dalam pembelajaran tematik dapat meningkatkan karakter cinta tanah air peserta didik. Yang selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian menggunakan penelitian pengembangan R&D atau Research and Development yang digunakan untuk menghasilkan produk yaitu LKPD. Selanjutnya model pengembangan, mengingat keterbatasan penelitian secara garis besar, langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang telah dikemukakan sebelumnya disederhanakan sesuai dengan kebutuhan yakni terbatas pada tahap uji coba, terbatas, dan revisi. Adapun prosedur pengembangan yang digunakan adalah prosedur pengembangan Bock and Gall yang dibatasi dengan hanya menggunakan uji coba terbatas dan revisi produk. Yang selanjutnya desain uji coba yang penilaian produknya dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Kemudian dilakukan revisi tahap 1. Selanjutnya produk kembali dinilai oleh guru kelas di SD. Kemudian dilakukan revisi tahap 2. Setelah itu produk diuji cobakan kepada siswa SD sebelum produk akan menjadi produk akhir yang layak dan berkualitas sebagai sumber ajar. Adapun validator dalam penelitian ini adalah ahli materi SD, ahli media pembelajaran, dan guru kelas SD. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan validasi terhadap produk lembar kerja peserta didik yang dihasilkan, yaitu ahli media pembelajaran, ahli materi pembelajaran, ahli uji praktikalitas dalam hal ini adalah guru SD dan peserta didik kelas 2B di SD Negeri Bangunjiwo. Selanjutnya berkaitan dengan jenis data. Yang pertama, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tentunya menggunakan prosedur pengembangan yang telah ditentukan. Yang kedua, data tentang kelayakan desain pembelajaran yang dapat meningkatkan pendidikan karakter peserta didik. Data tersebut mencakup data kualitatif dan juga data kuantitatif berdasarkan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi.
Instrumen pengumpulan data, pada penelitian ini bahwa peneliti merupakan instrumen utama atau instrumen kunci yang bertindak sebagai pengumpul data. Peneliti sendiri memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis, dan membuat kesimpulan atas ketemuannya. Data proses pengembangan produk dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sesuai dengan prosedur pengembangan yang dilakukan. Pada tahap ini, pengembangan dilakukan dengan memilih tema pembelajaran yang akan dikembangkan yang diharapkan mampu meningkatkan pendidikan karakter nasionalisme peserta didik. Selanjutnya, data kelayakan produk yang dihasilkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif dengan satu variabel, yaitu kualitas LKPD berdasarkan kisi-kisi penelitian yang telah ditetapkan. Dan hasil analisis mengenai kelayakan desain pembelajaran yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan karakter nasionalisme dalam pembelajaran tematik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.